dulu bucin-bucinan, sekarang malah ngilang kayak ninja. Itu tuh Ririn Dwi Ariyanti di saat kekasih hati Jonathan Frizzy kesandung kasus hukum sampai jatuh sakit, Mbak Ririn malah gak kelihatan nih batang hidungnya. Kalau cinta dan tulus minimal dampingin gak sih? Atau bisa aja kali ya Mbak Ririn diam-diam kasih support dalam senyap karena ogah dicekrek awak media. Emang ya, kesetiaan itu diuji pas pasangan lagi kena masalah. Karena katanya nih, cewek itu gak mau hidup susah. Sementara cowok paling gak tahan godaan kalau jadi kaya. Karena ada kan yang mulai dari nol sama pasangan, pas terkenal dan udah kaya malah milih wanita lain. Au, selengkapnya kita bahas di Spill the Tea. Gue tuh cuma mau kasih tahu sama Dinar Candy ya, kamu tuh kalau lagi jatuh cinta jangan bucin-bucin banget. Nah, ya. lo. Jangan bucin-bucin banget, ntar lu repot ya kan, giliran lagi susah lu ditinggalin. Atau lo yang lari. Tapi enggak loh, kalau awal lagi cinta-cintanya tuh kayak akan kuserahkan segalanya. Cuman kalau udah sadar ya, kayak udah gak ada perasaan kayak ya pengen ngambil lagi gitu. Cuman ngambil lagi? Emang apa yang lo kasih waktu lagi cinta-cinta? Banyak. Enggak, kadang-kadang tuh ada yang di mix, misalkan patungan berdua, misalkan deal. Entah jadi aset. Padahal masih pacaran kan? Iya, terus ada yang apa tuh namanya itu, ada mantan sebelum-sebelumnya lagi. Banyak mantan lu ya? Enggak, masih auto debit tahu ke rekening aku sampai saat ini. Ih, cicilannya? Iya, cicilan mobilnya. Terus aku suka apa namanya tuh tiap awal bulan bilang ke asisten, bilangin bos kamu cepat transfer, udah ke auto debit nih gitu. Ampun. Untuk merayakan pengakuan kamu di Spill the Tea, ayo kita angkat gelas Iya, dulu. kita. Selamat Cheers. datang di Spill the Tea. Waduh. Emang kamu mau ngomongin siapa sih, Ren? Apakah pasangan yang akan kamu omongin ini sifatnya zong Ini juga? ini loh yang jadi perhatiannya netizen sebenarnya sekarang ini tuh si Ijong, Jonathan Frizzy. Kan kita tahu beritanya kalau Jonathan Frizzy itu kan sekarang ini kan lagi di dalam tahanan. Ganteng itu ya kak? Yang ganteng banget itu. Jonathan Frizzy tuh tipe kamu, Dinar? Ganteng lumayan lah maksudnya. Lumayan nih. Ganteng, kalau aku zaman dulu nggak suka uang, aku 3 tahun yang lalu aku nggak suka uang tuh, masih suka yang itu tipu aku banget. Kalau sekarang Tuh karena banyak zong jadinya tuh logikanya maju. Iya. Jadi aku kalau ada cowok, Iya. Kalau ada cowok apa cowok, yang dilihat? duitnya dulu nih berapa gitu. Iya. Jadi balik lagi ke Ijong. Yang ternyata Ijong adalah tipenya Dinar Candy. Iya, 3 tahun lalu. 3 tahun lalu. Tapi dia masuk akal banget loh. Lah, dia kan nggak bilang kalau yang di dalam penjara itu nggak punya duit. Cuma kan karena di dalam penjara gimana bisa kerja ya, pasti nggak punya duit lah ya. Benar. Belum tentu. Oh iya, di dalam penjara bisa kerja? Lah, kan bisa jadi kantornya, apanya segala macam masih Tetap berjalan. Oh, oke, baik. Ya, orangnya doang yang di dalam penjara kan. Oke. Tapi Kenapa anyway, Ijong ini? Ijong ini tuh sebenarnya memprihatinkan karena Oke. kan kabarnya kan dia kan Ambeien. Kemudian dioperasi ya? Lalu diduga kalau dia itu ada kanker. Aduh, kasihan. Karena pada saat proses pengambilan ambeiennya itu terjadi pendarahan gitu loh. Sehingga ada dugaan kalau ada kanker di stadium awal. Masih dugaan tapi ya. Aduh, Ijong jangan kena kanker. Belum ketemu. Bener-bener Tutup ya. muka lo. Bener-bener ya. Ada. Mendingan kita spill aja videonya dari itu ya kan. Spill Oke. dulu. Dinar, jangan kedip. Kita mau spill videonya yang Ijong nih. Nah tuh, melotot lu. Bang, apa kabar Bang? Heru. Gimana keadaan kesehatannya Bang? Kita mau masuk, Bang. Bawain. Kalau kanker sementara belum kelihatan, cuman terindikasi masih sangat kecil. Itu dari keterangan dokter Dio di RSUD Kota Tangerang. Tapi memang yang memprihatinkan sekali itu sebenarnya sekarang ini banyak sekali netizen yang pusat perhatiannya adalah ke Ririn. Oke. Oke. Kan Ririn sama Ijong kan sempat dekat. Iya. Terus apakah status Bukan Ijong... sempat dekat, memang mereka dekat. Memang mereka berpacaran. Soalnya bukannya sekarang ini pada komentar Ririn nggak pernah kelihatan semenjak Ijong masuk. Biar aku aja yang nanti. Pas aku jenguk, kamu siapa? Gantinya Ririn. Lucu ya
perempuan mungil ini. Iya, tapi mau nggak menggantikan posisi Ririn sekarang? Mau lah, aku on the way lah. Tapi yang jadi permasalahannya tuh Ijong itu, siapa kamu bukan tipe aku. Itu. Coba kita lihat komentar netizen dulu nih ya. Ini ada yang bilang, kasihan Ijong ketika sakit, si Ririn kemana ya? Tidak didampingi Ijong yang lagi sakit. Jangan kasihan, ada Dinar di sini. Coba ada juga akhirnya netizen yang berkomentar, apakah sudah ada lelaki baru gitu di kehidupannya Di dalam kehidupan Ririn? Iya, sehingga Ririn akhirnya terlihat melupakan Ijong. Gitu. Oh, wow. Astagfirullah, kesempatan aku. Ya ampun, ternyata bisa ya masuk ya lewat celah-celah itu. Tapi Dinar, pengen tahu deh beneran. Apa? Itu misalnya laki-lakinya lagi di bawah kondisinya. Tapi kamu naksir. Mau apa enggak? Kalau ganteng mah mau. Oh iya? Iya. Jadi buat kamu penampilan fisik itu tetap jadi hal yang utama? Masa Iya, sih? tapi ya harus ada duit juga. Suka kayak misalkan ya jatuh cinta sama yang ganteng nih, aku pernah ngalamin ya jatuh cinta sama yang ganteng tuh 4 bulan, abis 4 bulan tuh misalkan Bosan? bukan, keuangan itu kurang jadi ilfeel. Iya kan? Iya gak sih? Masa sih? Tapi sekarang gue tanya sama lo, kasus lo yang terakhir sama Koko. Papek. Kenapa lo nggak ninggalin? Royal dia tuh, awalnya royal. Cuman dia kena kasus gitu. Pada saat pemalsuan kena kasus dokumen. apa yang lo lakuin? Apa kamu Iya, aku meninggal? belain. Oh. Datang ke persidangan ditanya hakim. Terus reaksimu gimana waktu itu? Enggak lah, aku jawab sejujur-jujurnya aja kan, bodo amat aku jawab aja kan. Disangkanya aku terlibat segala macam lah, orang itu kasusnya dari kapan. Aku bersama sama dia, hubungan sama dia 8 bulan, dia masuk ke dalam sel 2 tahun juga. Ay, kacau sekali. Tapi apa yang membuat kamu ingin mendampingi dia sampai pada akhirnya kamu memutuskan berpisah sama dia? Kasihan, terus sebenarnya bukan berpisah karena dianya, karena dari tekanan keluarga itu nggak sinkron. Tekanan keluarga dari mantan suami? Enggak, tekanan keluarga dari Koko. Koko. Enggak, bukan tekanan keluarga dari kayak bapaknya Koapek, mamanya, oke. kayak gitu. Jadi ada, kan mereka berbisnis, jadi itu kan aku memang bikin PT juga jadi cekcok gitu. Jadi masalah. Mungkin Jadi itu masalah. juga yang dikhawatirkan oleh Ijong ya. Ketika nanti melibatkan Ririn gitu, Nah. di saat permasalahan ini sedang Iya. berlangsung, akhirnya nanti Ririn terpengaruh. Iya. Gitu, kayak Dinar kan Mungkin. kalau nggak mau, Oh iya, itu show aku ngaruh loh. ya kan? Karena kan dipikirnya, oh ini kasus hukum, jangan-jangan Dinar terlibat waktu itu. Iya. Yang tadinya aku lagi show DJ, misalkan seminggu tuh ada 4 kota, ya minimal 3 kota. Itu cuman seminggu cuman 1 kota doang. Oke. Jadi turun banget drastis. Penghasilan emang seminggu biasanya berapa emang? Ya bisa lah buat beli tas Tapi juga ya yang menjadi sorotan di sini. Yes. Kan biasanya tuh Ririn kalau ditemuin sama wartawan, awak media, biasanya dia menjawab ya doain aja yang terbaik. Biasanya kan suka gitu. Tapi kali ini itu bisa kelihatan kalau Ririn tuh kayaknya no, gue nggak mau jawab apa-apa, bahkan bisa langsung tutup mobil pergi. Coba spill videonya, pengen lihat buktinya. Nih kayak gini. Kak Ririn, maaf. Kabarnya Kak Ijong lagi sakit ya, Kak? Ya, Kak Ririn. Kak Ririn, maaf. Kabarnya Kak Ijong tersandung kasus hukum ya, Kak? Sudah di Polres ya, Kak? Bener nggak sih, Kak? Tersandung kasus narkoba? Maaf banget ini saya nanya gini. Maaf banget ya, Kak. Mohon maaf banget. Bener nggak sih, Kak? Atau mungkin ada doanya aja buat Kak Ijong ini seperti apa? Kak Ririn, sedikit dong Kak Ririn. Gimana Kak Ririn, udah sempet jengukin Kak Ijong belum sih Kak? Untuk masalah... Kak Ririn, maaf banget. Kak Ririn dapat sinyal nggak? Saya boleh pinjam telepon nggak? Ternyata dia mau ngabarin suaminya, dia telat pulang wartawannya. Tapi sebenarnya dari video tadi sebenarnya banyak asumsi sih ya. Iya. Bisa jadi memang dia nggak mau diganggu atau dia tidak mau terlibat dengan hal itu. Iya, tapi kalau kita lihat, kalau misalnya aku jadi Ririn pun mungkin yang akan aku lakukan juga diam. Karena apapun perkataan yang aku ucapkan, aku khawatir itu nanti digoreng. Dan persepsinya itu akan menjadi macam-macam gitu loh. Bisa jadi ada orang itu. yang nangkapnya positif, ada orang yang nangkapnya negatif. Udah deh, mendingan gue diam aja daripada gue salah ngomong. Kalau aku sih berpikirnya gitu, kalau di sudut pandang aku. Iya. Ya berkaca dari apa yang terjadi sama Dinar Saya mau kemarin nyari aja. kesempatan. Apa ini? Lagi nyari kesempatan itu kan, oh Mbak Ririn lagi cuek nih, aku yang agresif kesana. Emang lu gak bisa sendiri ya? Lu tuh gak bisa sendiri ya? Enggak, sebenarnya kalau sekarang lagi kena mental.
Kenapa tuh? Nggak, kena mentalnya tuh kayak menerima cowok baru tuh belum bisa. Kayak udah aku mau fokus ke kerjaan, ngumpulin uang, tabungan, terus bikin belajar usaha kayak gitu. Kalau buat nerima cowok tuh kayak males mulai dari awal, perkenalan, nanti kenalan keluarga, capek. Oh, tapi kalau Ijong mau pengecualian? Boleh lah. Dinar, aku pengen tahu, emangnya pengalaman terakhir kamu yang bikin kamu sampai kena mental tuh apa sih? Itu psikoapek itu? Iya, kasus Iya, itu hukum yang karena. terakhir. Nah, ya udah itu dia poin gue. Kita berkaca dari hubungannya Dinar aja. Yang kemarin. Dia aja jaga jarak sama koapek yang royal banget karena kasusnya hukum. Ya siapa tahu Ririn juga jaga jarak kali, dia juga memberikan space betul, gitu. atau bisa jadi mungkin ya asumsi gue aja diduga bisa jadi Ririnnya kecewa kali karena dia nggak pernah tahu. Bisa jadi. Atau maksudnya hal tersebut yang dilakukan sama Ijong bisa jadi loh ternyata begini ya gitu. Bisa jadi karena waktu yang kejadiannya Koapek juga, aku nggak tahu kalau dia tuh suka bikin dokumen palsu. Sih, Iya. walaupun kalian udah deket sebagai sebagai pacaran, sebagai pasangan, iya. selalu ada celah di mana lo nggak tahu gitu. Tapi sebenarnya ada juga, ingat gak sih kasusnya yang Iris Bella sama Renata Kusmanto yang akhirnya mencerai, Iris Bella yang waktu itu akhirnya memilih untuk berpisah dengan suaminya karena suami mereka sama-sama kena kasus narkoba berkali-kali. Iya. Jadi mungkin ini adalah keputusan yang akhirnya berbeda, bukan masalah finansial tapi keadaannya aja yang sulit gitu, ya kan? Ya mungkin bebel banget lu, gue bilangin gak bisa-bisa berkali-kali kena kasus, ya udah deh gue tinggalin. Tapi ini aku rasa nggak berhubungan dengan finansial ya, ini berbeda ya. Kalau tanggapan kita terhadap artikel yang ini kita spill ya, ini kan masalah kasus yang terjadi sama Doni Salmanan. Yes. Iya kan? Dia kan kayaknya istrinya itu menemani dia menjalani masa hukumannya dia. Udah 4 tahun berjalan, dari total 8 tahun kan. Katanya kasus ini tuh sampai menyita hasil kerja keras EKE harta kekayaan suaminya gone begitu aja. Yang gue kagum, hebat loh tuh perempuan Ran. Gimana? Iya. Menemani loh. Sampai selesai. Iya. Tapi bentar deh, kita harus lihat dulu nggak sih kesalahannya tuh apa? Gitu loh. Menurutku ya, kalau kesalahannya itu merugikan banyak orang misalnya, dan udah terbukti bener-bener dia salah gitu, kita nggak usah mikirin kita cinta apa enggak ya, tapi kayak lu salah, lu ngerugiin banyak orang, atau lo bohongin gue dan keluarga gue, itu kan kayaknya fatal ya. Gitu, maksudku harus kalau aku sih jadi perempuan, aku akan lihat kesalahannya sebesar apa. Jangan juga kita buta nggak sih menurutku? Gimana kalau kita juga membahas apa yang terjadi sama Amanda, Arya, sama Putri Ane. Ini kan ini seru nih kisahnya dia ya. Ini dia sama-sama berjuang di awal. Lalu gimana? Lalu cintanya bersemi di lokasi syuting. Pas cowoknya suaminya udah terkenal, ditinggal. Iya, berarti sebenarnya bener ya apa yang dibilang sama komedian Uus. Uus tuh kan komedian ya? Iya. Stand up komedian. Kalau cowok itu, syarat cowok itu nyari kriteria dia mencari perempuan tuh kayak gimana sih? Yang sesuai dengan kondisi dompetnya. Wow. Kita spill dulu videonya ya. Kalau lagi susah kan kayaknya cewek yang paling nemenin yang kita pilih. Iya, bener, Iya kan? bener. Iya. Tapi ketika punya uang selera kita ternyata ganti. Iya. Iya kan? Iya bener. Ketika saya punya uang, des di saku. Oke. Sebenarnya ini kalau susah ini tipe gua. Enggak. Ini tipe gua gitu. Tapi kayaknya ini bukan cuma laki-laki deh. Betul. Ya, perempuan juga begitu. Iya nggak sih? Iya, kita juga bisa kayak gitu kalau kita dibiarkan bekerja terus, kita bisa ganti orang loh lama-lama. Tapi kan kita nggak kayak gitu, kita nggak akan tega. Tega nggak? Iya, kalau kita kan pakai feeling, kalau cowok tuh pakai Lalu tadi katanya 4 bulan. Enggak, tapi kita bucinnya, aku bucin banget juga. Iya. Kadang-kadang. Tapi Tahu nggak sih, lucu banget nih ada komentar netizen. Apa? Lucu banget, ada yang bilang gini, makanya kami males nemenin dari nol. Itu perempuan tuh kayaknya yang ngomong. Ini perempuan nih yang ngomong nih. Mengakui tadi, ya kan, Dinar yang dulu sama Dinar yang sekarang beda. Ya? Kalau yang masih polos tuh kita nggak, yang penting modal ganteng, ya Iya kan? kan? Seneng gitu, sweet kayak gitu. Tapi sebenarnya pas kita jalani itu, karena kan aku beberapa kali sama cowok yang nggak berduit sebelumnya itu. Jadi jadi lama kelamaan tuh ilfil. Aku pernah banget pas lagi makan bareng, terus dia itu, aku kan udah kode kan, kayak bayarin dong, ini malu temen-temen aku gitu loh. Iya, ya kan? karena biasanya dia kayak tuh gitu. diem aja, itu tuh langsung kayak
jadi ilfil parah. Padahal aku udah sayang banget sama dia. Nih contoh ya Iya, ngomongin contoh. ya. Ini kan belakangan viral ya, ada kakek-kakek yang kawin sama anak remaja usia 19 tahun. Maharnya 500 juta, usia pernikahannya cuman berapa bulan gitu ya? 2 bulan ya, kalau nggak salah 2 bulan terus Nah berpisah. tuh, Iya. Kalau ini udah memang punya niat dan motif. Pinter bulan aja. Dia Liburan pinter aja, nih ya kan, gue kawinin aja nih kakek-kakek gitu kan. Habis itu gue tinggalin Umur gitu 19 kan. tahun 500 juta gede loh. Gede, sekarang Iya. aja gede kita lihatnya. Iya. Ya kalau gue sih, gue dibalik gitu. Jangan kan 500 juta, setengahnya juga plus 2 kali umur si kakek, gue terima. Dimakan dong. Oh iya makanannya. bener, kita makan dulu yuk. Kok Makan. kayaknya Iya, cuman Bu. gue doang yang Ini enak enggak banget nyem. loh, by the way.